Ya, latihan kedua adalah untuk membuat program registrasi pelatihan rekam medis misalkan. Nah, ini untuk alur programnya. Untuk jenis pelatihan kita menggunakan option button. Kita bisa pilih salah satu jenis pelatihannya. Kemudian untuk biaya pelatihan nanti muncul otomatis saat kita pilih untuk pelatihan, nanti biaya pelatihan muncul. Untuk status peserta, ini saat form dijalankan, nanti untuk status peserta muncul otomatis ya, berisi pegawai rumah sakit, dosen, dan mahasiswa. Kemudian untuk nama tentor, nanti saat kita tekan tombol hitung, nanti nama tentornya muncul otomatis, biaya juga muncul otomatis, sedangkan untuk jumlah peserta, nanti kita isi manual. Nah, untuk status pesertanya, kita nih ya, jadi satu peserta nanti pakai list box, opsinya ada pegawai RS, dosen, dan mahasiswa. Kemudian saat nanti kita klik tombol hitung, dia akan menampilkan nama tentornya, yaitu ada Aris, Linda, dan Eni. Nanti untuk biaya akan muncul otomatis saat ditekan pilihan dan jenis pelatihan. Nanti biayanya pelatihan muncul di sini. Ya, misalkan pelatihan statistik 300.000, 3 juta. Pelatihan coding 4 juta dan pelatihan quality assurance 2 juta. Kemudian total biaya didapatkan dari jumlah peserta dikali biaya pelatihan. Kalau kita tekan tombol bersih, membersihkan komponen. Kalau kita tekan keluar, dia keluar dari form. Ya, kurang lebih itu. Nah, bagaimana untuk project membuat dari Visual Basic-nya ya, program Visual Basic-nya. Nah, kita bisa buat project baru seperti ini. Oke. Misalkan nah ini untuk captionnya kita isi misalkan ya latihan 2 misalkan. Oke, terus kita kasih label di sini. Nah, ini program registrasi latihan rekam medis. Oke, nanti tinggal kita buat tebal dan kita ratakan tengah ya, alignment-nya kita pilih center. Oke. Terus kita masukkan label di sini. Nah, captionnya kita ganti jenis pelatihan. Terus sampingnya kita kasih 3 buah option. Option ke-1. Nah, ini saya coba copy paste, tapi saat pilihan paste saya pilih no. Biar tidak tumpuk ya. Nama komponennya biar tidak tumpuk. Nah, ini option pertama, captionnya saya ganti pelatihan statistik. Kemudian yang kedua, option 2, captionnya saya ganti pelatihan coding. Kemudian untuk option yang ketiga, kita ganti dengan pelatihan quality assurance. Nah, terus kita masukkan label di sini. Biaya pelatihan. Satu lagi status peserta. Terus satu lagi biaya pelatihan kita pakai text box ya. Nah, ini kasih nama txt biaya. Teksnya kita kosongkan. Terus enable-nya kita bikin false. Status peserta kita pakai
list box untuk ini ya, kita pakai list box. Terus nama tentor, captionnya kita ganti nama tentor. Terus sampingnya kita pakai text box di sini. Kita ganti txt nama. Enable-nya kita buat false. Teksnya kita hapus. Terus jumlah peserta. Ini captionnya jumlah peserta. Terus ada text box. Kita ganti txt jumlah. Nanti jumlah peserta kita isikan ya. Berarti enable-nya kita buat true. Terus jumlah pesertanya yang teksnya kita hapus. Nah, terus di sini ada total biaya. Nih, total biaya. Nah, ini terus kita bikin text box. Name-nya kita ganti txt total. Terus enable-nya kita bikin false. Teksnya kita kosongkan. Nah, tambahkan 3 buah tombol ya. Tombol pertama kita buat menjadi hitung. Tombol kedua kita buat bersih. Tombol ketiga kita buat captionnya kita ganti keluar. Oke, terus untuk kode programnya saat form dijalankan, berarti pada saat form load ya, kita pilih view kode, klik kanan kita pilih view kode, terus di sini kita pilih form load, objeknya form, prosedurnya load. Nah, saat form dijalankan nanti untuk status peserta akan tampil, yaitu ada 3 opsi, pegawai rumah sakit, dosen, dan mahasiswa. Berarti di sini tinggal list 1, titik, add item, pegawai rumah sakit. List 1, titik add item, dosen. List 1, titik add item, mahasiswa. Dah. Terus, user memilih jenis pelatihan. Saat jenis pelatihan dipilih, maka biaya pelatihan muncul otomatis. Nah, berarti di sini. Oke. Nanti bisa kita letakkan pada ini ya, pada saat di sini. Oke, kemudian ini kita pastikan dulu saat form dijalankan untuk option buttonnya posisi belum terpilih ya. Jadi kita buat kodenya seperti ini. Option 1 titik value sama dengan false. Option 2 titik value sama dengan false. Terus option 3 titik value sama dengan false. Oke, tadi untuk aturannya kalau kita klik hitung maka biaya pelatihan akan tampil ya, seperti itu. Nih, kemudian saat tombol dihitung nanti untuk biaya pelatihan akan muncul. Berarti seperti ini. Jika option 1 yang kita pilih, berarti jika option 1 bernilai true, maka variabel biaya akan bernilai 3 juta ya, 3 juta. Oke. Oh ya, sebelumnya tadi di bagian general declaration kita tambahkan dim biaya as long. Long itu long integer ya berarti. Kemudian else selain itu, jika option yang kita pilih adalah option 2, maka
Jika yang kita pilih adalah option 2, maka variabel biaya akan bernilai 4 juta. Selain itu, variabel biaya akan bernilai 2 juta. Nah, karena ada 2 if, kita tutup dengan 2 and if. Jangan lupa untuk menampilkan hasilnya, hasil dari variabel biaya pada txt biaya titik teks sama dengan str biaya. Karena ini text box ya, jadi yang semula bilangan integer atau long integer kita harus konversi ke bentuk angka, ke bentuk teks. Ini kita coba jalankan. Nah, ini. Nah, misalkan kita pilih pelatihan statistik, kita klik hitung. Ya, ini ya 3 juta. Pelatihan coding, kita hitung 4 juta. Pelatihan quality assurance kita hitung 2 juta. Udah sesuai ya berarti ya. Oke. Nah, terus ini kan bagian untuk menampilkan biaya pelatihan. Nah, sekarang kita masuk ke untuk menampilkan nama tentor. Nih, menampilkan nama tentor. Nah, ini berarti kalau yang kita pilih pada list box itu pegawai rumah sakit, nama tentornya siapa? Kalau dosen, nama tentornya siapa? Seperti itu ya. Nah, berarti jika list 1 teks yang kita pilih adalah pegawai RS. Nah, ini pastikan namanya sama persis ya, seperti yang di item sini. Nah, persis di sini, pegawai RS. Dan, maka variabel tentor kita isi dengan namanya Aris. Nah, selain itu, jika list 1 yang kita pilih adalah dosen, jenis kepesertaannya ya dosen, maka variabel tentor kita isi dengan Linda. Selain itu, otomatis kalau dia tidak pegawai dan dosen berarti mahasiswa, untuk nama tentornya otomatis kita isi dengan any. Nah, karena ada 2 if, kita tutup dengan 2 and if. Jangan lupa kita outputkan ya, txt nama titik teks sama dengan tentor. Karena tentor ini sudah bentuknya string, jadi nggak perlu kita konversi ke str gitu, nggak perlu. Kita coba ya, pelatihan coding. Nah, kita klik hitung, nama tentornya kita pilih dulu ya. Yang kita klik hitung nih, harus nih, itu ya. Nah, udah sesuai. Oke, terus selanjutnya untuk jumlah peserta nanti kita buat isi manual, terus menghitung total biaya dari biaya pelatihan dikalikan dengan jumlah peserta. Nah, sekarang untuk menghitung biaya pelatihan didapatkan dari jumlah ya, jumlah peserta itu adalah file txt jumlah titik teks. Kemudian untuk yang total biaya adalah jumlah peserta dikalikan dengan biaya. Jangan lupa untuk menampilkan hasil output dari total biaya, txt total titik teks sama dengan string dari total biaya. Nah, oke, kita coba lagi. Misalkan kita pilih pelatihan coding, pesertaan kita sebagai dosen misalkan. Jumlah pesertanya yang ikut 2. Terus kita klik hitung. Nah, dia tampil ya. Untuk biaya pelatihannya 4 juta, nama tentornya Linda, total biaya 8 juta.
Oke, nanti tinggal kita isi tombol bersih dan keluar. Untuk tombol bersih, nanti komponennya kita bersihkan ya. Yang jenis pelatihan, biaya pelatihan, nama tentor, jumlah peserta, total biaya. Berarti option 1 kita kosongkan dulu, berarti kita false-kan dulu. Kita false-kan. Option 3 juga kita false-kan. Terus biaya pelatihan, txt biaya, kita kosongkan, kita isi dengan karakter kosong. Txt nama, untuk nama tentor ya, juga kita isi dengan karakter kosong. Txt jumlah, juga kita isi dengan karakter kosong. Terus txt total, juga kita isi dengan karakter kosong. Oke. Terus nanti untuk yang keluar juga sama, keluar dari form boleh pakai n, boleh pakai ini nd, boleh pakai unload nih, boleh. Saya pakai yang unload nih aja misal. Ya, kita simpan dulu. Terus saya kasih nama misalkan form latihan 2, project latihan 2. Oke, kalau sudah kita coba uji coba ya. Oke. Nih. Nah, kita pilih pelatihan coding, pesertanya mahasiswa, jumlah pesertanya 2 misalkan. Kalau sudah kita tekan hitung, ini muncul ya, pelatihan coding biayanya 4 juta, satu peserta mahasiswa, nama tentornya ini, jumlah peserta 2, total biaya 8 juta. Kita klik bersih, nah dibersihkan komponennya, kita klik keluar, dia keluar dari aplikasi. Oke, kurang lebih itu ya, latihan yang kedua nanti bisa dipraktekkan.